Ya ampun, aku jadi telat masuk kelas nih gara-gara main game semalam. Jadinya bangun kesiangan deh karena tidurnya malam. Oh iya, hari ini kan hari libur. Oh iya, hari ini tanggal merah. Ya, aku lupa. Kira-kira ada yang tahu teman-teman hari ini hari apa? Hari ini kita akan memperingati Hari Jumat Agung. Nah, sebelumnya kalian harus siapkan hati untuk memulai ibadah hari ini. Sebelumnya ada peraturannya teman-teman. Yang pertama, harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Yang kedua, tidak boleh makan ataupun minum saat beribadah. Yang ketiga, harus bersungguh-sungguh dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau sudah siap semua, ayo kita sama-sama katakan, aku siap. Aku siap. Nah, sebelum itu, ayo kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk ibadah hari ini, supaya ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan juga supaya firman yang Engkau berikan hari ini bisa kami lakukan di kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat Hari Jumat Agung teman-teman, God bless you. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Pressing on the upward way, always guide me, Lord, I pray. Undeserving and stubbornly, never fail to love me still. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami Tuhan dan pikiran kami, biarlah hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Aku di sini ingin sekali memperkenalkan diri. Aku sungguh menyesal karena beberapa waktu yang lalu aku berbuat salah pada guruku. Guruku adalah Yesus dan aku adalah murid satu-satunya yang pembangkang, mengerikan sekali. Aku Petrus yang tidak tahu diri. Aku penjala ikan yang sudah Tuhan ambil menjadi penjala manusia. Tapi aku dulu jahat sekali. Ketika aku melihat guruku diseret, dicambuk. Dan ketika dia ada di rumah seorang imam besar. Seorang perempuan datang kepada aku dan dia bertanya, "Sepertinya aku kenal kamu." Aku bilang, pasti kau salah, pasti kau salah. Aku tidak pernah mengenal dia. Aku sedikit menyingkir, menjauhi kerumunan itu. Dan masih ada orang melihat aku. Dan dia bertanya padaku, Sepertinya aku kenal kamu. Bukankah kau juga sama-sama orang Galilea? aku pun menyangkalnya. Dan aku berkata, kalian ini aneh, aneh. Aku tidak kenal dia. Mana mungkin? Kalian aneh. Aku agak menjauh dari pandanganku kepada Yesus guruku. Dan ada orang lagi yang menghampiri aku dan dia berkata, Ini pasti muridnya, ini pasti kenal kan? sekali lagi aku menyangkal bahwa aku mengenal Yesus yang sedang ada di halaman rumah imam besar itu. Aku berkata dengan tegas, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia. Saat itu pun aku mendengar ayam berkokok. Dan aku lihat wajah Yesus memandangku dan aku ingat Tuhan pernah berkata kepadaku bahwa sebelum ayam berkokok kau akan menyangkal aku 3 kali. Aku sungguh menyesal. Mengapa aku lakukan itu? Guru agungku sudah menderita, aku menyangkalnya. Padahal dia itu orang baik. Tidak aku pernah jumpai dia berbuat salah. Tidak pernah aku lihat dia melakukan hal-hal yang jahat. Sebaliknya dia melakukan hal yang sangat mulia. Orang sakit disembuhkan. Orang buta dibuatnya tercelik. Orang kelaparan dibuatnya kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Bahkan aku sendiri pernah ingin berjalan di atas air. Dia bilang, datanglah kepadaku. Aku mengangkat kakiku, masukkan ke dalam air, dan aku mampu berjalan di atas air. Ketika aku bimbang, aku tenggelam, dia tangkap tanganku, dia tarik aku. Begitu baiknya Yesus padaku. Tapi aku menyangkalnya ketika orang berkata aku muridnya. Betapa jahatnya aku ini menyangkal guru yang begitu baik kepadaku. Guru begitu menderita. Dia diadili, tapi tidak satu pun didapatkan kesalahan padanya. Dia pergi dari rumah imam besar menuju Pilatus, dikembalikan, dan pada hari berikutnya dia harus menanggung, memikul salib yang sangat berat. Ketika badannya sudah hancur dengan luka cambuk. Ketika badannya sudah hancur dengan luka cambuk, bahkan hatinya pun hancur karena melihat aku yang menyangkalnya. Aku tidak kenal dia. Dia pikul salib yang berat itu menuju sebuah tempat yang aku sendiri tidak tahu awalnya. Tempat yang jauh,
Bahkan jalannya pun terjal dan menanjak. Dengan setia dia pikul. Dalam kelelahan, jatuh bangun. Oh Tuhanku. Beruntung ada seorang yang menolong dia untuk membawakan salib yang besar itu. Dia berjalan dengan gontai. Dia berjalan dengan lemah. Dia berjalan dengan penuh kelaparan dan kesakitan. Dia tahan untuk tidak berbuat dosa. Dia tidak memaki. Dia tidak mengutuki orang-orang yang menghina dia. Dulu aku dengar orang mengeluh-elukan dia. Hosana, Hosana, Hosana. Tapi saat ini orang mengejek dia. Kalau kau Allah, tunjukkan pada kami kau Allah. Katanya berkuasa. Mana kuasanya? Sakit rasanya hatiku. Ingin rasanya aku menolongnya, tapi aku pun sudah melukai hatinya. Aku Petrus, jahat, jahat. Aku Petrus yang jahat. Aku menyangkal dia. Aku hanya bisa lihat dari kejauhan betapa Tuhanku menderita memikul salib itu. Dia jatuh bangun, tapi tetap dia berjalan, berjalan, berjalan. Sampai di sebuah bukit yang sangat mengerikan. Bukit Tengkorak. Dia disandingkan dengan dua penjahat yang memang melakukan kesalahan. Tapi Yesus tidak pernah. Dia tidak pernah melakukan kejahatan. Dia baik. Sangat baik. Aduh. Ketika aku melihat dari jauh. Yesus dibentangkan di salib itu. Yesus dipaku kakinya, betapa aku pedih. Tangannya pun dibentangkan dan dipaku oleh pasukan Romawi yang tidak tahu siapa itu Yesus. Aku sedih. Dia pun kesakitan. Dia pun berteriak. Dia pun berteriak karena sakitnya tangan dan kakinya. Salib itu membentangkan dia. Dia meregang nyawa. Dan dia sempat berkata, "Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Aku sungguh sangat sedih. Dia masih bisa mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Dia masih minta pengampunan kepada Bapa untuk orang-orang yang melukainya. Pasti termasuk aku, Petrus yang tidak tahu diri. Yang sudah ditolong, diangkat, tapi menyangkal bahwa aku muridnya. Dia disalibkan. Dia mati. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Sedihnya aku. Aku melihat guruku mati disalib. Tapi aku sekarang mengerti. Mengapa dia begitu menderita. Dia mau dicambuk, dianiaya, disalib. Karena dia mengasihi kita. Agar kita tidak menderita oleh karena dosa. Agar kita tidak sama-sama menderita oleh karena kesalahan kita. Dia menggantikan kita di kayu salib. Dia mohon kepada Bapa pengampunan untuk kita semua. Dia mati menggantikan kita agar kita memperoleh hidup. Sekarang aku mengerti bahwa kasih-Nya yang begitu besar itu mengalahkan kesakitannya. Kasih-Nya yang begitu besar itu meredamkan amarahnya. Kasih-Nya yang begitu besar itu membuat kita bisa bersama-sama dengan Bapa.
Kalian harus tahu, dia betul-betul menderita kesakitan, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Seperti di perjanjian lama, untuk menebus dosa memerlukan korban bakaran yang tidak bercacat celah. Yesus adalah korban bakaran yang Bapa berikan untuk kita supaya kita bisa diselamatkan, diampuni dosanya. Yesus adalah korban yang tidak bercacat celah. Tidak sedikit pun dia berbuat dosa. Nggak sedikit pun dia berbuat salah. Perkataannya memberkati, bukan perkataan yang sia-sia. Tindakannya semua menyenangkan hati Bapa di surga. Bukan tindakan yang melukai banyak orang. Kalian harus tahu itu. Dia disalibkan di Jumat Agung ini karena dia mengasihi kita agar kita tidak menderita. Agar kita mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Bapa. Adik-adik, kalian harus tahu. Dulu aku tidak tahu siapa Yesus, tapi sekarang aku tahu. Dia Allah. Dia berkuasa. Dia begitu besar kasihnya. Kalau bukan Allah dan bukan kasih yang begitu besar, mana mungkin dia mau mati disalib menderita sebelumnya. Dicambuk, dicaci, dimaki, diludahi, nggak dianggap. Bahkan aku pun tidak menganggap dia sebagai guru awalnya. Tapi kasihnya begitu besar akan dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Kekal, abadi, selama-lamanya. Kita akan bersama dengan dia di sana. Jumat Agung ini benar-benar agung. Karena yang dikorbankan adalah Allah sendiri untuk menebus dosa manusia. Karena yang menderita memikul salib adalah anak Allah sendiri agar kita tidak menderita. Yang turun ke dunia menebus dosa kita, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia rela menjadi hamba, bahkan mati di kayu salib demi kita. Jumat Agung ini Jumat yang paling luar biasa. Adik-adik, gak boleh kita sedikit pun meragukan kasih Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami COVID yang begitu luar biasa, ingat Tuhan menyertai kita. Dia menolong kita. Dia menderita untuk kita, apalagi yang kita ragukan. Dia pasti juga akan menolong kita di masa-masa seperti ini. Percaya saja, kasihnya begitu besar. Mengalahkan segalanya. Penderitaannya itu tidak ada apa-apanya. Demi kita manusia yang hidup. Demi semua orang yang mau hidup. Yuk, akan mau kita semua belajar dari Jumat Agung ini. Bahwa dia adalah Allah yang rela menderita. Aku Petrus yang dulu menyangkalinya. Hari ini aku akan hidup untuk dia. Hari ini aku pun akan mati untuk dia. Aku akan berjuang untuk menyukakan hati Tuhan. Aku mau kalian juga seperti itu. Kalian harus bertekad untuk hidup untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah menggantikan kita di kayu salibnya. Tuhan sudah menggantikan kematian kita untuk kehidupan kita. Ayo, siapa yang mau hidupnya benar-benar menyenangkan hati Tuhan, saya akan berdoa buat kalian semua. Siapa yang mau menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib, saya akan berdoa buat kalian semua. Siapa yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, akan mengajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Letakkan tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu. Kita mau berdoa mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Di Jumat Agung ini tidak ada kasih yang sangat besar selain kasih Tuhan yang begitu agung dan mulia yang mau berkorban untuk kita. Kalian pasti mau.
Aku diselamatkan karena kasih-Nya. Aku telah menyangkal tapi diampuninya. Aku telah menolak dia tapi dia terima aku. Gak ada dosa yang gak bisa diampuni oleh Tuhan. Karena darah-Nya begitu besar menebus kita. Begitu mulia, begitu suci. Yuk, aku berdoa buat kalian semua, angkat tanganmu dan lipat tangannya. Bapa di surga, kami tahu bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Kuasa darah-Mu yang tercurah di Jumat Agung ini begitu besar. Sehingga kami yang mengaku dosa pasti Kau ampuni. Semua kesalahan-kesalahan kami lakukan di waktu-waktu yang lampau, Tuhan ampuni. Dan aku akan mengambil janji untuk aku hidup sesuai kehendak-Mu. Tidak melukai hati Tuhan, tapi menyenangkan hati Tuhan. Engkau telah berkorban begitu rupa untuk kami. Kami pun mau Tuhan berkorban untuk Engkau, yaitu dengan rajin baca firman, rajin berdoa, rajin pergi ke gereja, rajin ikut ibadah. Kami yakin percaya Engkau disenangkan untuk hal itu. Jumat Agung ini menjadi berarti karena Engkau begitu mengasihi kami. Kau rela mati di kayu salib untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kalau kami sudah memuji dan menyembah Engkau, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh terus menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah setiap firman yang sudah kami dengar boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus juga terus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah penyertaan perlindungan-Mu juga terus sempurna di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga bersatu hati, kami membawa bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami minta campur tangan-Mu Tuhan, terus ada atas bangsa kami. Terus pulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi. Kami percaya Tuhan berkat-Mu terus melimpah atas bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan terjadi penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir di era Pentakosta yang ketiga atas bangsa Indonesia. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bangkitnya generasi Yeremia Tuhan di bangsa kami Tuhan. Engkau terus memakai generasi Yeremia Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin negara kami. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden. Berikan hikmat untuk memimpin bangsa kami, sehingga Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin dapat memimpin bangsa kami dalam takut akan Tuhan. Terus bekerja dan mengasihi bangsa dan negara ini, serta lindungilah mereka, berkati kesehatan mereka, juga keluarga besarnya, dan jauhkan daripada yang jahat ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Opa Niko, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Opa Niko, pelindungan-Mu selalu berserta Opa Niko. Pakai Opa Niko lebih dahsyat lagi sebagai the messenger of the third Pentecost, dan Engkau terus menyatakan isi hati-Mu kepada Opa Niko. Berikan kesehatan untuk Opa Niko dan berkati keluarga besar Opa Niko ya Tuhan. Pelindungan-Mu sempurna untuk Opa dan keluarga besarnya. Kami juga berdoa untuk Opa Yanto. Terima kasih untuk Opa Yanto Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan selalu menuntun dan menyertai Opa. Kemanapun Opa Yanto pergi dan melayani Tuhan. Urapi Opa Yanto lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Pakai Opa Yanto untuk membawa jemaat-Mu hidup berkenan kepadamu. Tuhan berkatilah keluarga besar Opa Yanto dan pekerjaan sebagai dokter. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa kami ada di tangan-Mu. Ampuni bangsa kami, pulihkan keadaan bangsa kami dari virus corona dengan tuntas. Kami juga berdoa, lindungi bangsa kami, jauhkan dari bencana alam dan lain-lain. Kami juga berdoa untuk tim medis. Tuhan berkati supaya mereka melayani dengan sukacita. Kami berdoa buat teman-teman yang sedang sakit. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Biar mujizat-Mu terjadi atas teman-teman yang sedang sakit, baik yang terkena corona maupun sakit lainnya. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik angkat kedua tangannya tinggi-tinggi untuk terima berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.